Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu Putri. Selamat siang Ibu. Gimana kabar Bu Putri hari ini? Alhamdulillah sehat. Gimana Ibu Yeti kabarnya? Alhamdulillah sehat. Senang sekali bisa ketemu Bu Putri ya di siang ini, walaupun mungkin nanti waktu kita cuma sebentar, gitu kan ya, karena dibatasi dengan waktu. Alhamdulillah. Nah, alhamdulillah senang sih bisa ngobrol dengan Bu Putri, saling berbagi kita dalam kegiatan ngobrol lah ya percakapan di coaching ini. Bu Putri, kira-kira apa yang akan kita bicarakan, yang akan ingin atau ingin Ibu Putri bicarakan di pembicaraan kita hari ini? Ya, sebenarnya keluh kesah saya pembelajaran yang saya lakukan di sekolah berkaitan dengan implementasi pembelajaran diferensiasi di kelas. Ada beberapa kendala dan juga uh, apa ya Bu, kondisi yang mungkin seharusnya tidak terjadi gitu, tapi malahan terjadi di dalam kelas pada saat saya sedang melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Jadi Bu Putri ingin membicarakan tentang apa kegiatan pembelajaran diferensiasi ya. Kira-kira nantinya itu apa yang ingin Bu Putri dapatkan dari percakapan kita nanti ini? Jadi sebenarnya saya berharap perbincangan kita di hari ini itu nanti akan memberikan saya gambaran bagaimana saya menyelesaikan kendala atau masalah-masalah yang saya hadapi pada saat saya menerapkan pembelajaran diferensiasi di dalam kelas. Ya, karena memang pasti ada kendala ya Bu ya kalau kita dalam pembelajaran. Oke, Bu Putri kan punya keinginan tadi ingin bisa mengatasi lah kendala-kendala apa yang ada dalam kegiatan pembelajaran diferensiasi kan gitu. Nah, kalau situasinya saat ini itu seperti apa Bu untuk sementara saat ini yang Ibu alami untuk pembelajaran di kelas itu? Jadi kalau situasi ataupun kondisi pada saat pembelajaran diferensiasi itu yang sangat mengganggu, yang menjadi kendala itu adalah efektivitas perhatian kita atau saya sebagai guru kepada setiap kelompok siswa, di mana karena pembelajarannya berbeda di setiap kelompok siswa, jadi saya harus menyurahkan perhatian saya lebih kepada kelompok siswa yang tugasnya lebih apa namanya lebih berat bagi mereka gitu. Padahal gini Bu, saya bercerita sedikit. Pembelajaran yang saya untuk diferensiasi itu kesiapannya saya sudah lihat dari kesiapan belajar siswa, ada yang lemah, ada yang mungkin sedang gitu ya, dan ada yang kuat. Nah, pada saat saya memberikan tugas yang pertama kepada siswa yang kesiapan belajarnya masih dalam level lemah, itu saya sudah membuat LKPD yang saya kira udah sesuai gitu dengan mereka dan bisa memenuhi kebutuhan mereka gitu. Nah, benar itu beneran terjadi gitu dan bisa ternyata mereka memang bisa mengerjakannya dengan lebih mudah gitu. Ternyata kendalanya malah di yang siswa yang memiliki kesiapan belajar yang kuat gitu. Mereka sudah saya berikan LKPD yang mungkin menurut saya itu mereka sebenarnya bisa. Sebenarnya mereka bisa Bu, bisa mengerjakannya. Cuma karena saya mencurahkan perhatian saya kepada yang kesiapan belajarnya masih lemah, itu di akhir pembelajaran dan di proses juga terasa sih mereka jadi agak kurang semangat gitu karena saya selalu di kelompok yang LKPD-nya yang saya buat untuk yang kesiapan belajarnya lemah gitu. Motivasinya juga jadi berkurang kok. Bu Putri cuma ke tempat mereka aja ya gitu, tapi kami dibiarkan begitu saja gitu. Seperti itu sih. Jadi apa namanya ada situasinya jadi ada kayak kecemburuan sosial gitu ya Bu ya. Padahal Betul. kan kita Bu Putri itu menganggap kalau yang sudah mampu mungkin kan gitu dia cukup dibiarkan dia sudah bisa mengatasi masalahnya sendiri. Jadi Bu Putri hanya fokus Betul. berusaha untuk fokus yang memang perlu kita angkat atau kita bantu. Tapi ternyata itu jadi kendala ya jadi Iya. permasalahan buat kita buat guru. Memang agak sulit sih Bu ya pembelajaran diferensiasi. Betul. Dan ini Nah, Bu, apa kayak rasanya juga, aduh, aku jadi ngerasa mengecewakan
beberapa murid yang mungkin dia punya pengharapan tinggi ke saya gitu ya. Tapi setelah saya melakukan diferensiasi itu, terus mereka jadi ngerasa tidak diperhatikan gitu. Terus saya juga jadi ngerasa, aduh, saya merasa bersalah gitu loh Bu. Nah, itu berarti kan salah satu yang bisa menjadi hambatan ya Bu ya, termasuk kendala atau hambatan. Nah, kira-kira Bu Putri ini kan pasti punya kekuatan nih di dalam diri Bu Putri dengan kendala ini. Kira-kira kekuatan apa yang ada di dalam Ibu untuk mencapai tujuan atau keinginan Ibu dalam pembelajaran diferensiasi? Saya merasa saya memiliki potensi untuk apa ya Bu, menggali lebih dalam atau mencari referensi kegiatan-kegiatan belajar yang menarik. Sebenarnya itu saya merasa itu sebuah kelebihan gitu. Karena kenapa? Karena saya dengan teknologi saya apa namanya bahasanya nggak gaptek lah ya. Dan terus saya juga sering searching media pembelajaran, melaksanakan kuisis dengan berbasis handphone, Android dan lain sebagainya. Dan saya merasa mungkin dengan kekuatan yang saya miliki, di mana nanti saya akan meriset kembali, mencari kegiatan untuk siswa-siswa yang tidak terlalu berbeda jauh, sehingga saya bisa mencurahkan perhatian saya ke semua kelompok siswa yang ada. Oke, berarti itu. Nah, dari posisi Bu Putri saat ini yang tadi Ibu Putri ceritakan, kalau misalnya ternyata saya ada siswa atau sekelompok anak yang merasa tidak mendapatkan perhatian kan gitu. Nah, dari kegiatan atau posisi Bu Putri lakukan ini, pencapaian tujuan Bu Putri itu kalau dari skala 1 sampai 10 itu ada di rentang mana Bu? Ya, kalau tujuannya kan aku pinginnya nanti aku bisa mencurahkan perhatian yang sama kepada semua kelompok siswa gitu ya Bu ya. Jadi kalau sekarang itu mungkin masih di 4 ya, dari 1 sampai 10 itu mungkin masih di 4, masih kurang gitu. Tapi saya ingin minimal target saya, walaupun mungkin nggak bisa langsung 10 ya Bu. Iya, betul. Tapi minimal kalau bisa sudah di 8 lah gitu. Supaya tidak lagi ada yang merasa tidak diperhatikan di dalam kelas. Berarti rentangnya 8 ya. Ya memang untuk rentang 8 itu sudah cukup baik ya Bu ya. Oh iya, nah tadi Bu Putri kan sampaikan mungkin nanti untuk kedepannya kan tadi disampaikan mungkin terkait dengan LKPD dan sebagainya. Kalau begitu itu termasuk dalam rencana Bu Putri untuk mencapai tujuan atau seperti apa? Salah satu rencana yang akan saya kerjakan nantinya, yang pertama pasti yang tadi sudah saya sebutkan bahwa saya akan mencari referensi, meriset kembali, membuat LKPD yang menarik, tapi tidak dengan perbedaan yang terlalu jauh. Maksudnya yang ini terlalu sulit, yang ini terlalu mudah, sehingga saya akan menjurus pada satu kelompok saja gitu ya. Jadi nanti saya akan coba lagi, mungkin trial dan error ya Bu ya. Nanti kita akan coba beberapa LKPD yang dibuat, lalu kita coba di kelas pertama, kita bereksperimen dulu, kira-kira udah bagus apa belum. Baru nanti selanjutnya kalau memang dirasa sudah pas, sudah bisa mencapai tujuan yang saya inginkan, lalu akhirnya akan saya implementasikan ke seluruh kelas. Berarti itu rencana Bu Putri ke depannya, atau mungkin itu juga termasuk dalam hal-hal yang memang harus kita siapkan, harus disiapkan untuk mencapai tujuan ke depan. Nah, kemudian kira-kira jangka waktu yang dibutuhkan Bu Putri untuk rencana itu berapa lama, dan kira-kira targetnya kapan itu akan Bu Putri misalnya, atau mungkin rencananya dulu lah, rencana itu kira-kira akan selesai dalam waktu jangka berapa lama? Jadi kan kemarin kalau di minggu kemarin itu memang saya setelah melaksanakan observasi bersama kepala sekolah. Nah, di situ saya mendapatkan kendala itu, merasakan ternyata
terkendala karena seperti ini ada yang komplain segala macam. Jadi di minggu ini saya sedang mencoba untuk mencari bahan untuk pembuatan LKPD. Target saya minggu depan saya akan coba untuk satu kelas terlebih dahulu. Itu rencananya. Jadi dimulai minggu depan lah kira-kira. Itu berarti butuh jangka waktu ya Bu, kurang lebih 1 minggu lah ya kalau misalnya ini jangka waktunya. Jangka waktunya. Bu Putri kan melaksanakan pembelajaran diferensiasi yang akan melakukan rencana perbaikan itu ke depannya kan gitu. Nah, yang menjadi tolak ukur atau apa yang bisa menjadi ukuran tingkat keberhasilan rencana Bu Putri ini nanti saat pelaksanaan itu? Yang pertama mungkin untuk tolak ukur saya rasa saya akan melihat keberhasilan siswa memecahkan LKPD. Yang pertama ya. Yang pertama LKPD-nya apakah semua siswa itu akan berhasil diselesaikan. Dan yang kedua tolak ukurnya di saat penutupan pembelajaran semoga tidak ada lagi yang komplain kepada saya. Okay. Jadi ada ada pemerataan perhatian lah yang dirasakan dari siswa. Karena memang Bu Putri itu sangat penting sekali sih bagi siswa ya. Itu sangat penting sekali. Karena saat kita memberikan perhatian sedikit saja itu sudah memberikan kepercayaan diri terhadap diri seorang siswa. Siswa juga kayak motivasinya meningkat gitu Bu pada saat saya selalu keliling ganti-gantian liatin mereka satu persatu, mereka jadi termotivasi untuk menyelesaikan gitu. Alhamdulillahnya seperti itu. Iya. Itu sama seperti yang kita rasakan dulu ya Bu Putri saat kita jadi siswa. Kalau ada perhatian guru itu kita termotivasi gitu. Oke. Itu adalah rencana ya yang kira-kira untuk melakukan kendala yang dihadapi Bu Putri tadi saat pembelajaran. Apa yang menjadi komitmen dari Ibu terhadap rencana yang Ibu akan buat tadi? Ya, jadi yang pasti kalau komitmen saya berharap saya bisa tujuannya tadi ya Bu ya berhubungan dengan tujuan pembelajaran diferensiasi. Saya juga punya harapan kalau saya bisa mengimplementasikannya di setiap kelas yang saya ajarkan gitu. Jadi kalau untuk komitmen, insya Allah kalau misalnya nanti LKPD-nya sudah sempurna atau bukan sempurna sih ya, mungkin LKPD-nya sudah cocok untuk dapat diimplementasikan, saya berkomitmen untuk terus mengimplementasikan pembelajaran diferensiasi di setiap kegiatan pembelajaran yang sesuai dengan materi yang saya ajarkan. Ya sebenarnya kalau pembelajaran diferensiasi itu kan memang kita punya tujuan untuk memenuhi bakat minat dari anak-anak kita ya Ibu ya. Nah tentunya nanti Bu Putri ini kan ada komitmen. Namanya kita itu kan terkadang ada lengah nih atau mungkin apa. Nah kira-kira siapa yang bisa mendukung atau yang kira-kira perlu dihubungi Ibu untuk yang bisa bertanggung jawab atau mensukseskan atau agar rencana Ibu Putri ini berhasil, artinya menjaga komitmen itu. Jadi kalau saya mungkin yang saya pikirkan adalah saya ingin sekali bisa bekerja sama bersama wakil kepala bidang kurikulum yang memang bidangnya adalah tentang pembelajaran kan Ibu ya. Kalau kurikulumnya. Jadi saya juga menyocokkan dengan kurikulum yang ada. Terus beliau juga memang salah satu guru penggerak ya. Jadi beliau juga paham gitu, mengerti tentang teknik-teknik diferensiasi, bagaimana cara implementasi di kelas. Selain beliau juga bisa memberikan saya nasihat-nasihat, bisa memberikan saya masukan-masukan. Jadi beliau juga bisa mungkin setelah pembelajaran diferensiasi yang saya implementasikan di kelas berhasil, mungkin bisa jadi dia juga akan menyebarluaskan pembelajaran tersebut, maksudnya teknik diferensiasi itu bisa dijadikan program sekolah gitu. Jadi nggak hanya saya sebagai guru penggerak menerapkan diferensiasi gitu, tapi teman-teman rekan sejawat juga bisa mencoba untuk mengimplementasikan diferensiasi di pembelajaran mereka masing-masing.
bisa dijadikan sebagai contoh untuk teman-teman yang lainnya ya Bu Putri. Iya. Sebenarnya Bu Putri masih banyak kita ingin ngobrol lama ya Bu Putri karena mungkin waktu yang membatasi kita. Nah tapi sebelum kita akhiri satu ini Bu Putri, saya ingin satu lagi bertanya kepada Bu Putri. Nah dari pembicaraan kita hari ini ya sore hari yang walaupun hanya singkat, itu apa yang Ibu Putri bisa dapatkan atau Ibu Putri bisa simpulkan dari pembicaraan kita yang singkat ini? Yang bisa saya simpulkan, yang pertama, implementasi pembelajaran diferensiasi memang punya kendala sendiri-sendiri ya Bu ya. Mungkin Putri punya kendala seperti ini, mungkin di guru lain berbeda kendalanya. Tapi Ya, yang pasti dari perbincangan kita, saya juga jadi mendapatkan pencerahan ya bahwa tidak hanya saya sendiri sebagai guru gitu ya, tapi saya juga harus berkolaborasi dan juga meminta nasihat ataupun masukan-masukan dari rekan sejawat ataupun dari tim manajemen dan orang-orang yang mungkin lebih lebih memiliki potensi yang lebih dari saya seperti itu. Memang penting ya Bu Putri, kita berkolaborasi itu banyak sekali manfaatnya dari kolaborasi itu, saling mengisi, saling bertukar pikiran. Baik Bu Putri, saya senang sekali hari ini bisa berbagi pengalaman dengan Bu Putri dari pembicaraan kita. Saya tunggu nih Bu Putri tadi berencana untuk minggu depan, berarti 1 minggu lagi ya Bu Putri. Mudah-mudahan nanti ada kesempatan kita untuk ngobrol lagi. Jadi dari bagaimana hasil dari tindak lanjut Bu Putri, rencana Bu Putri yang sudah diterapkan di minggu depan, mudah-mudahan setelah Bu Putri melaksanakan rencana itu di minggu berikutnya kita bisa bisa ngobrol lagi, berbicara lagi. Ya. Baik, oke, terima kasih. Ini yang bisa kita obrolkan Putri. Terus semangat, tetap semangat sebagai guru untuk terus menuntun, mencerdaskan generasi bangsa. Terima kasih banyak Bu Putri. Sampai jumpa lagi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita karya leluhur bangsa.